Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 8 mata kuliah Eduwisata akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu wisata yang ada di Semarang, yaitu Mairakoco. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rizky Aulia dengan NIM belakang 065. Saya Fadilah Nurmalida dengan NIM belakang 067. Saya Agnes Widiastuti dengan NIM akhir 031. Saya Anissa Eka Yudia Fami dengan NIM akhir 023. Oke, kalau begitu kita langsung saja kita ikuti keseruan kami di Grand Mairakoco. Let's go. Halo Sobat Wisata, selamat datang di wisata kita hari ini. Jadi kali ini kita akan menjelajahi salah satu wisata yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Wisata ini disebut dengan Mairakoco. Wisata Mairakoco adalah wisata yang nanti di dalamnya kamu akan melihat banyak miniatur atau pavilion dari kota-kota atau kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Kurang lebih jumlahnya ada 35 loh. Nah, jadi teman-teman, kamu akan belajar banyak keanekaragaman baik dari segi arsitektur, kemudian kebudayaan, dan hal-hal lokal dari sebuah kawasan. Tapi teman-teman, bukan hanya itulah, di Mairakoco ini juga ada salah satu daya tarik utama yang akhir-akhir ini itu banyak menarik perhatian dari pengunjung Mairakoco, yaitu wisata mangrove. Nah teman-teman, di belakang saya ini beberapa tanaman dari mangrove yang bisa kalian lihat. Jadi teman-teman, wisata mangrove di Mairakoco ini tidak hanya menawarkan dari segi keindahannya saja, tetapi nanti kamu juga dapat belajar banyak karena wisata mangrove ini juga menawarkan pengalaman ekowisata yang edukatif. Wisata Mairakoco ini juga menerapkan sabta pesona, yaitu 7 unsur yang menjadi pedoman dari pengembangan wisata di Indonesia. 7 sabta pesona ini adalah aman, kemudian tertib, lalu bersih, sejuk, indah, ramah tamah. Kita bisa lihat ya tadi pegawainya juga atau pengurusnya itu juga ramah, dan yang terakhir kenangan, dimana kita bisa mengambil spot-spot foto yang menjadi kenangan kita dari mengunjungi Mairakoco ini. Nah teman-teman, sekarang kita akan kenalan ya sama jenis-jenis mangrove yang ada di Mairakoco. Di sini ada beberapa spesies penting yang gak cuma unik bentuknya, tapi juga memiliki peran penting bagi lingkungan pesisir. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, di sini ada namanya bakau. Nama ilmiahnya adalah Rhizophora apiculata. Nah, tanaman bakau ini memiliki ciri khas, yaitu pada akar tunjangnya yang menjulang tinggi. Nah, akar-akar ini tuh seperti kaki-kaki yang mencengkram kuat lumpur. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meredam ombak dan untuk mencegah abrasi pantai. Info menariknya teman-teman, tanaman bakau ini memiliki propagul yang bijinya bisa berkecambah saat masih menempel di pohon induknya. Nah, proses ini disebut dengan vivipar. Ini merupakan keunikan dari keluarga mangrove. Jadi teman-teman, bakau ini atau Rhizophora apiculata sering disangka sama dengan mangrove yang bernama Brugueria gymnorrhiza. Memang keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki akar tunjang dan memiliki bentuk daun bulat telur. Nah, perbedaan mencolok di antara keduanya yaitu pada propagulnya. Pada Rhizophora apiculata memiliki propagul yang lebih panjang seperti pensil, sedangkan pada Brugueria gymnorrhiza memiliki propagul yang lebih pendek dan lebih besar. For your info teman-teman, mangrove ini hidupnya tidak sembarangan ya. Jadi mangrove memiliki 4 zona hidup, yaitu sesuai dengan salinitasnya tertinggi hingga terendah. Yang pertama ada zona terbuka, yang kedua ada zona tengah, yang ketiga ada zona payau, dan yang keempat ada zona daratan. Nah, bakau yang kita temui tadi atau Rhizophora apiculata itu bisa hidup di 3 zona, yaitu zona tengah, zona payau, dan zona darat. Oke teman-teman, tadi rekan saya sudah menjelaskan ya tentang tanaman apa saja yang ada di hutan mangrove ini. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal dari segi fungsi dari hutan mangrove. Pastinya teman-teman sudah tahu ya, bahwasanya hutan mangrove ini memiliki fungsi yang amat penting untuk ekosistem kita. Nah, ayo kita coba eksplor lebih lanjut lagi mengenai fungsi dari keberadaan hutan mangrove di
Mairakocho ini. Jadi, teman-teman, berkaitan dengan fungsi yang pertama adalah dari segi akar tanaman yang ada di hutan mangrove. Nah, bisa dilihat ya, akarnya dari tanaman yang ada di hutan mangrove ini begitu kokoh, kuat, dan rapat. Yang mana ini berbeda dengan jenis tanaman darat lainnya. Nah, dari bentuknya yang sudah berbeda ini memiliki fungsi tersendiri nih, teman-teman. Jadi, fungsinya ini adalah untuk mencegah abrasi pantai. Ketika ada ombak laut yang datang, maka akar-akar dari tanaman yang ada di hutan mangrove ini berfungsi untuk memecah ombak tersebut sehingga mengurangi terkikisnya garis pantai laut. Oke teman-teman, untuk fungsi yang kedua ini itu juga berkaitan erat dengan akar yang ada pada tanaman hutan mangrove. Nah, fungsinya adalah dari akar-akar tadi nanti akan menjadi filter alami ataupun menjadi penyaring gitu ya dari limbah-limbah ataupun sedimen-sedimen yang terbawa dari darat ke laut, sehingga nantinya dari akar yang memfilter limbah-limbah tadi, maka laut akan tetap terjaga kebersihannya sehingga biota-biota laut akan tetap bisa hidup dengan sehat. Adapun fungsi yang ketiga, nah kalau teman-teman lihat gitu ya, di hutan mangrove ini mungkin kelihatannya tanamannya sejenis, tapi padahal tanamannya itu ada berbagai macam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya itu juga ada banyak sekali ya teman-teman. Di perairannya ada ikan, ada kepiting, dan berbagai macam biota laut lainnya. Kemudian untuk yang hidup di udara ada burung-burung, kemudian terkadang juga ada ular. Yang mana dari ekosistem mangrove ini semua makhluk hidup yang ada di sini menjadikan mangrove sebagai tempat untuk berkembang biak, tempat untuk mencari makan, dan tempat untuk tinggal. Kemudian nih teman-teman, yang tidak kalah pentingnya dari adanya hutan mangrove atau tanaman-tanaman yang ada di hutan mangrove adalah bahwasanya tanaman-tanaman yang ada di hutan mangrove itu berperan besar dalam menyerap karbon dioksida, yang mana dengan terserapnya karbon dioksida maka akan mengurangi dampak dari pemanasan global. Nah teman-teman, dari beberapa fungsi yang sudah kita bahas bersama tadi, itu menunjukkan bahwasanya hutan mangrove ini berperan penting atau memiliki fungsi yang teramat penting bagi alam. Akan tetapi tidak hanya bagi alam saja nih, tetapi mangrove yang ada di Mairakocho ini juga memiliki peranan terkait dengan ekowisatanya. Jadi ketika teman-teman berkunjung ke hutan mangrove yang ada di Mairakocho, teman-teman tidak hanya berjalan-jalan kemudian berfoto-foto saja, tetapi dari sini teman-teman juga bisa belajar terkait bagaimana ekosistem yang ada di hutan mangrove, tentang keragaman jenis tanaman yang ada di dalamnya, tentang macam-macam makhluk hidup yang ada di dalamnya, dan juga bagaimana makhluk hidup tadi saling bergantung dengan sesamanya dan juga dengan lingkungannya. Oleh karena itu teman-teman, fungsi hutan mangrove itu begitu penting untuk kita saling jaga, saling rawat agar keberadaan hutan mangrove itu tetap terjaga. Hutan mangrove di Mairakocho ini dijadikan sebagai salah satu destinasi yang berpotensi untuk ekowisata dan juga media pembelajaran yang menyenangkan. Teman-teman bisa melihat berbagai keanekaragaman hayati seperti flora dan juga fauna. Teman-teman bisa mengetahui fungsi ekologis dari mangrove seperti mencegah abrasi, menyaring polutan, dan sebagai tempat habitat biota. Dan juga memiliki nilai edukasi yang tinggi untuk pelestarian lingkungan. Daya tarik yang teman-teman nikmati itu seperti pemandangan hutan bakau, jembatan kayu, dan gazebo yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan juga menenangkan bagi teman-teman. Di Mairakocho ini dijalankan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat lokal yang digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sini. Nah, di Mairakocho ini tidak hanya memberikan pemandangan yang indah saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar alami yang menginspirasi.
Sekian keseruan kita hari ini di Green Mairokocho. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.